biasa saya melakukan adanya sebuah pengikatan. Nah, itu yang bikin kontroversi nih. Ini fungsinya apa ini kawat ini, Mas? Kawat ini hanya untuk menghambat dari hasil fotosintesis yang diserap bersamaan oleh akar ya, ketika klorofil daun sedang menerima rangsangan dari cahaya sinar matahari, kemudian diserap bersamaan dengan mineral, dia akan menyerap karbon dioksida yang akan dia naikkan ke atas, maka saya harus menghambat dengan menggunakan kawat atau sistem peluka. Dulu, kalau versi Mbak Aista Channel, ya, ini bibit yang paling unggul itu yang seperti apa ini? Coba, ini untuk edukasi, jadi nanti untuk penonton saya itu supaya bisa memahami dari edukasi yang kita berikan. Ya, betul sekali. Kalau menurut saya nih ya, hampir-hampir mirip lah dengan Mas Bagus Official nih ya, kita menggunakan bibit yang memiliki ruas atau bekas pelepah ini yang berdekatan rapat. Kita mau membahas tentang apa ini, Mas? Ya. Saya pengen mengedukasi untuk seluruh pendengar. Nah, ini semua petani singkong. Ya. Jadi kita mumpung lagi ketemu, nah ini saya ajak collab membahas cara memilih bibit singkong yang baik gitu. Nah, bibit singkong yang baik itu menurut Masnya ini seperti apa? Kalau aku memilih bibit singkong yang seperti ini, karena ini mata tunasnya rapat, ini akan menghasilkan umbi yang banyak dan lebat ini. Daripada yang ini yang lebih kecil. Aku masih lebih senang yang ini. Ya? Ini masih muda, ini kemungkinan nggak bakal tumbuh ini. Lagi rapat, lebih rapat yang ini rapat. Ya, bekas pelepahnya. Nah, kalau menurut suhunya nih, seperti apa nih yang benar-benar bisa wah gitu hasilnya? Sesuai prakteknya di lapangan saya lebih, yang jelas ini spekulasi ya. Dan ini sering kali saya bongkar di channel saya. Cara menanam pohon singkong supaya dapat menghasilkan umbi yang banyak itu dengan cara menanamnya itu dari babon. Babon itu artinya kita bisa mencari bekas cabang ya, entah di bagian bawah atau di bagian atas seperti ini, tapi yang sudah memiliki ukuran yang lebih besar. Nah, rahasianya saya lebih memperhatikan dari bekas pelepah ini. Pelepah ini lebih rapat, maka akan dapat menghasilkan umbi yang lebih banyak. Saya sependapat dengan Mas Bagus Official tadi. Kayak gitu. Nah, untuk metodenya nih, kira-kira metode andalan dari para suhu-suhu pakar singkong ini, metode seperti apa nih penanamannya? Kalau saya biasanya metode seperti stek berdiri. Stek berdiri ini. Stek berdiri. Itu panjangnya seberapa, Mas? Biasanya pada umumnya orang tuh menggunakan sentimeter kan, tapi kalau saya ini dengan cara menghitung banyak mata tunasnya ini. Terus semakin rapat mata tunasnya, semakin banyak yang dihasilkan. Itu jumlahnya berapa kira-kira? Jumlahnya? Biasanya saya pakai 1, 2, 3, 4 yang saya pendam, dan 1, 2, 3, 4 dan saya tampakkan di permukaan. Iya, betul. Jadi sistemnya 50-50 lah. Betul, betul. Saya juga sependapat karena di artikel saya juga pernah mengulas hal tersebut gitu. Kalau saya, karena teknik babon ini berbeda dengan cara menanam dengan cara umumnya orang menanam seperti Mas Bagus tadi kan stek berdiri ya. Berdiri. Kalau saya menanamnya itu stek miring. Ini kan aslinya batangnya kan seperti ini. Nah, di sini saya pangkas. Ini kurang lebih juga saya membutuhkan 8 dari bekas pelepah ini. Nah, karena munculnya mata tunas itu nanti akan berawal dari bekas pelepah itu. Munculnya mata tunas di bagian atas seperti ini ya. Ini. Terus munculnya akar itu dia akan dari bawah sekitar sini. Akar ini nanti akan update menjadi singkong. Nah, tapi resikonya memang kalau menanam babon singkong itu tentu karena posisinya seperti ini ya. Posisinya itu akan lebih dalam yang dipendam di dalam tanah. Dia kalau mau memberikan umbinya, dia akan sangat lebat sekali dan besar-besar sekali. Tapi kalau dia nggak mau keluar umbi, ya umbinya paling hanya 3 atau 4 buah saja gitu. Itu resikonya. Bahkan kalau di musim penghujan nih ya,
Kalau menanam terlalu dalam itu rentan sekali dengan faktor pembusukan di area iya, dalam karena kan nggak betul. boleh kerendam air. Nah, maka kalau menanam babon singkong, itu saya anjurkan menanamnya itu jangan pada saat musim penghujan. Kalaupun mau menanam di musim penghujan boleh, tapi harus disediakan gundukan yang betul-betul aman, terbebas dari areal banjir, kayak Iya. seperti itu. Nah ini Masnya udah siap gergaji sama pisau, ini mau mungkin ada yang mau ditunjukkan sama teman-teman di rumah? Oh ya, jadi seperti ini, menanam singkong sesuai risetnya saya di lapangan, itu ini di bagian atas, ini tidak usah panjang-panjang ya. Ya. Kita cukup sediakan menanam babon ini 1, 2, 3, 4. Hmm. Dari 3 hingga 4 bekas pelepah ini saja sudah cukup. Karena kalau terlalu panjang nanti justru akar ini akan sangat kerepotan menyuplai dari mata tunas yang Iya. bermunculan gitu. Banyak. Jadi tekniknya mudah banget. Itu mungkin ada tips ketika memotong bibit singkong, Mas? Oh iya, betul. Jadi kalau memotong bibit singkong itu jangan sampai merusak dari bekas pelepah ini. Bekas pelepah seperti ini jangan sampai rusak. Karena semua kebutuhannya itu berawal dari bekas pelepah tersebut. Nah, seperti ini saja sudah cukup saya menanam ya. Tentu ini akan lebih boros bibitnya. Cuma biasanya kalau di cabang seperti ini kan juga dibuang, paling dipangkas di sini toh. Iya. Nah, cara menanamnya seperti ini. Jadi ini yang kita tanam di bawah ya. Dan biasa saya melakukan adanya sebuah pengikatan. Nah Nah, itu yang bikin kontroversi nih. Ini fungsinya apa ini kawat ini, Mas? kawat ini hanya untuk menghambat dari hasil fotosintesis yang diserap bersamaan oleh akar ya ketika klorofil daun sedang menerima rangsangan dari cahaya sinar matahari. Kemudian diserap bersamaan dengan mineral, dia akan menyerap karbon dioksida yang akan dia naikkan ke atas, maka saya harus menghambat dengan menggunakan kawat atau sistem pelukaan. Nah, kalau kawat biasanya ini saya sisakan 1, 2, 2 ini langsung saya ikat seperti ini. Nah, nanti di bagian bawah kawat ini maka dia akan muncul, ini tunasnya sudah muncul ya. Iya. Nah, ini sudah tinggal masa pembesaran. Atau kalau tidak, saya itu suka melakukan dengan cara sistem pelukaan. Nah, ini saya lakukan penyayatan seperti ini secukupnya. Nah Nah, kalau pelukaan sama dengan pengikatan itu lebih efektif mana? masalah efektifnya yang jelas kalau dengan menggunakan kawat itu di bagian atasnya kebanyakan mati. Lama-lama Kering yang di ya? atas. Nah, dia maka akan muncul pembesaran dari pohonnya itu dari ini, bekas pelepah ini. Dia akan naik ke atas menjulang. Iya. Nah, seperti itu. Nah, tapi kalau dengan cara kalau kita menggunakan kawat semua, kalau kita nanam dalam lahan yang sangat luas kan nanti boros. Iya betul. Nah, maka solusinya kita harus Melukai ya? nah, kita adakan satu penyayatan ini untuk mengendalikan dari hasil fotosintesis. Kalau versi Mbak Aista Channel, ya, Iya. ini bibit yang paling unggul itu yang seperti apa? Ini coba ini untuk edukasi. Jadi nanti untuk penonton saya itu supaya bisa memahami dari edukasi yang kita berikan. Iya, betul sekali. Kalau menurut saya nih ya, hampir-hampir mirip lah dengan Mas Bagus Official nih ya, kita menggunakan bibit yang memiliki ruas atau bekas pelepah ini yang berdekatan rapat seperti ini, kemudian besar tetapi tidak terlalu besar guys. Kalau dengan Mas Suhu ini Iya, tadi kan menggunakan babon. iya Nah babon kalau ini. saya menggunakan yang tidak terlalu besar seperti ini. Segini saja cukup guys. Mm-mm. Tapi tidak terlalu kecil juga seperti ini. Nah, kita menggunakan yang sedang-sedang saja gitu dan juga tidak terlalu muda. Kalau Terus terlalu muda kan juga nggak akan subur nantinya. untuk Gimana? penanamannya itu yang bagus itu dalam praktek panjenengan itu seberapa? Saya biasanya menggunakan stek tidur. Oh, stek Jadi stek tidur. lebah ya. Nah, terus bekas pelepahnya yang harus disisakan ada Bekas berapa? pelepah saya cukup menggunakan 6 bekas pelepah saja. Wah, Dan juga itu pemendamannya juga tidak terlalu dalam, apalagi ketika penanaman itu kita tidak pendam keseluruhan. Jadi mata tunas yang ada pada atas nih, bagian atas itu kita munculkan di permukaan tanah
ketika dia sudah mulai tumbuh mata tunasnya sekitar 5 cm, itu baru kita lakukan pemendaman. Kalau misalkan kita pendam keseluruhan waktu kita menanam, itu nanti mata tunasnya itu akan kesulitan untuk menembus tanah gitu. Berarti kalau hanya 6 bekas pelepah ini saja, itu artinya lebih pendek, ukurannya lebih hemat dong ya? Iya, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Hanya membutuhkan sekian loh. Betul. Nah ini Apalagi kalau yang menanam dalam jumlah yang luas gitu kan akan menghemat bibit ini. itu akan sangat berasa sekali ya. Iya. Baik, terima kasih buat teman-teman. Ini edukasi dari para pakar singkong ini. Kita kebetulan lagi berjumpa, jadi kita bisa collab seperti ini, saling mengedukasi dan menginspirasi. Mungkin nanti dari apa yang kita tayangkan ini dapat memancing adrenalin kita semua atau meningkatkan pengetahuan kita di dalam berbudidaya menanam singkong agar dapat menghasilkan umbi yang lebih lebat, lebih banyak, lebih berbobot daripada biasanya kita ataupun orang umumnya menanam. Nah ini kita ucapkan banyak terima kasih karena waktu sudah sore. Simak dan tetap stay tune update dari video-video terbaru kita. Dan kita mengucapkan terima kasih dan kita pamit ya karena waktunya sudah sore. Bye-bye semuanya. Bye.